Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk mengatur kekayaan yang ada di negara mereka. Beberapa negara memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah mereka, mengembangkan pasar, menguatkan potensi tenaga kerja, dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menciptakan sistem yang lebih baik bagi para penduduknya. Ada juga beberapa negara di dunia yang berhasil mengembangkan negara mereka hingga masuk ke dalam urutan negara terkaya di dunia, dan salah satunya adalah Cina. Mereka telah naik menjadi monster ekonomi super yang menguasai pasar ekonomi global. Berbagai aspek dapat digunakan untuk mengukur kekayaan dari suatu negara, tetapi para ahli di seluruh dunia lebih banyak menggunakan produk domestik bruto atau PDB sebagai indikator kekayaan dari suatu negara. Karena itu, urutan negara terkaya dilihat dari besar atau kecilnya PDB dari negara itu sendiri. Berdasarkan produk domestik bruto atau PDB di seluruh dunia, Cina menjadi negara terkaya kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bayangkan, Amerika Serikat menyatakan kemerdekaan tahun 1776. Artinya, sejak saat ini mereka membangun negaranya sampai sekarang ini di tahun 2022 sudah lebih dari 246 tahun lamanya. Sedangkan Cina menutup diri dan memulai membuka diri tahun 1979. Sejak saat itu, Cina dianggap mulai membangun negaranya dengan sungguh-sungguh. Artinya, hanya dalam waktu 44 tahun saja sudah membuat Amerika Serikat panas kursinya. Bayangkan kalau mereka sudah membangun dalam waktu 200-an tahun. Lalu, apa sebenarnya resep Cina? Cina atau yang juga dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara terkaya di dunia pada urutan kedua. Negara ini bersaing ketat dengan Amerika Serikat dalam menguasai pasar ekonomi dunia. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu ekonomi yang berkembang paling pesat di dunia. Sejak akhir 1970-an, pemerintah Cina telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonominya, termasuk membuat perencanaan pusat yang agresif, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang murah, mendevaluasi mata uang, dan juga mengembangkan sistem pabrik yang kuat untuk menyebarkan produknya ke seluruh dunia. Cina diperkirakan akan lebih banyak super city dalam beberapa tahun ke depan, dan diperkirakan akan ada sekitar 23 dari super city di Cina yang memiliki populasi lebih besar dari New York. Saking besarnya, meski jika hanya 5 super city digabungkan, maka akan mampu menampung 120 juta orang. Cina juga banyak berinvestasi dalam teknologi 5 generation atau 5G sebagai bagian dari upaya modernisasi dan juga urbanisasi. Tujuannya adalah untuk membuat rumah menjadi saling terhubung sehingga mereka sangat terotomatisasi, sementara siswa dapat menggunakan pembelajaran realitas virtual untuk membantu segala hal mulai dari bimbingan online hingga pekerjaan rumah. Morgan Stanley mengatakan beberapa sektor yang menjadi tujuan investasi menarik di Cina saat ini diantaranya adalah infrastruktur, teknologi, Internet of Things, dan juga perangkat lunak. Sementara JP Morgan Chase mengatakan pertumbuhan Cina akan berkembang dalam sektor lainnya, khususnya real estate, industri, dan juga perawatan kesehatan. Bagaimana strategi Cina untuk menjadi penguasa perdagangan dunia? Salah satu strategi Cina untuk bisa bersaing dan menguasai perdagangan di pasar internasional adalah dengan menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Semakin lemah yuan, semakin murah harga ekspor. Pemerintah Cina melakukan berbagai intervensi untuk menjaga agar nilai tukar yuan tak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Sebab jika terlalu lemah, perekonomian dalam negeri Cina juga akan terpuruk. Cara pemerintah Cina menjaga yuan agar tetap lemah dengan mencetak yuan sebanyak-banyaknya, lalu membeli dolar. Dolar yang telah dibeli itu tidak disimpan di dalam peti mati, tetapi dipinjamkan ke Amerika Serikat dengan membeli surat utang bernama Treasury Security yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat. Cina kerap berada di posisi teratas negara pembeli surat utang Amerika. Itu artinya utang terbesar Amerika Serikat adalah kepada Cina. Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang kompleks. Kebijakan suatu negara akan berdampak pada negara lain, terlebih negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan atau hutang piutang. Amerika sudah begitu lama kesal dengan kontrol Cina yang menjaga yuan tetap lemah. Tetapi ketika Cina mengambil sikap untuk mendongkrak yuan, toh Amerika juga terkena imbasnya. Mengapa Cina berkembang begitu cepat? Kemajuan
Kemajuan bangsa Cina tidak lepas dari penguasaan sains dan juga teknologi. Cina selalu mengundang investor dan juga insinyur asing untuk masuk ke negaranya, tapi ini disertai dengan persyaratan yang memungkinkan penduduk lokal bisa menguasai teknologi baru. Misalnya, mereka mewajibkan seluruh gambar teknik dari proyek yang dibangun di negara mereka diserahkan dan disimpan di sebuah badan arsip pemerintah yang sekaligus sebagai referensi bagi para insinyur mereka, yaitu Cina. Cina juga memiliki kemampuan reverse engineering atau terbiasa untuk beli, bongkar, amati, tiru, dan modifikasi terhadap semua produk teknologi terbarunya. Ini akhirnya membuat mereka menjadi raksasa teknologi bidang apa saja. Semua ini merupakan wujud dari cita-cita mereka untuk menjadikan everything is made in China by 2025. Hampir tidak ada satupun teknologi terkini yang terlewatkan, mulai dari luar angkasa, manufaktur cerdas, inovasi peralatan canggih, transportasi darat, laut, maupun udara, telekomunikasi, dan atau sebut teknologi apa saja. Semua akan begitu mudah mereka kuasai. Apa perbedaan Cina dan Amerika Serikat? Cina sangat konsisten untuk mengembangkan status dirinya dari sisi ekonomi maupun teknologi. Berbeda dengan Amerika Serikat yang justru banyak melakukan kebijakan kontroversial. Tidak aneh kalau ke depan tidak ada satupun negara yang akan mampu menghambat pertumbuhan Cina yang sangat cepat dan juga masif di mana-mana, termasuk Amerika Serikat sendiri. Cina adalah negara superpower. Sudah ratusan tahun dunia ini diwarnai dengan Western way of thinking mengenai kekuasaan atau kekuatan. Sudah ratusan tahun dunia mengalami hukum rimba, yang berkuasa adalah yang memiliki kekuatan. Itulah yang terjadi selama ratusan tahun, minimal 200 tahun belakangan ini. Negara-negara barat yang kuat menaklukkan negara di Asia dan juga Afrika, mendudukinya, menguasainya, dan juga menikmati kekayaannya. Itulah yang terjadi dengan Cina. Nah, dengan persepsi ratusan tahun terhadap Western way of thinking, menjadi tidak aneh apabila kemudian banyak negara, terutama negara barat, sangat khawatir dengan apa yang tengah terjadi. Cina muncul sebagai negara yang kuat. Cina bahkan sudah banyak meramalkan akan terjadi kekuatan baru, mengalahkan Amerika Serikat sebagai the superpower. Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa Cina menjadi negara terkaya kedua. Yang pertama, Cina melihat sejarah. Mengapa mereka dapat begitu cepat membangun? Karena mereka melihat sejarah. Dari ribuan tahun yang lalu, Cina dikuasai oleh banyak kerajaan dan terus-menerus berperang. Ketika menang perang atau kalah perang, agar bisa tetap bertahan, mereka harus secepatnya membangun negara agar jika ada peperangan, negara sudah kuat. Tidaklah heran, hanya dalam waktu 44 tahun mereka bisa membangun negara secepat itu. Yang kedua, Cina penuh persaingan. Segala keahlian terdapat di sana. Mulai dari bekerja, memulai usaha, sekolah, semua penuh persaingan. Tidak ada yang tidak ada persaingan. Sehingga mereka hanya ada satu pilihan untuk terus lebih baik lagi dari sebelumnya. Jika tidak, mereka akan tersisih. Yang ketiga, kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Ketika tahun 2013 lalu, kalau ke Cina, hal yang tercanggih adalah membayar menggunakan kartu Airfit. Hanya dalam waktu 3 tahun saja, mereka sudah merubah cara pembayaran dengan e-payment secara masif hampir di seluruh negara. Dapat dibayangkan bahwa Cina bukanlah penemu cara pembayaran ini, tapi Amerika Serikat sekalipun tidak mampu melakukan adaptasi teknologi yang secepat ini. Kemampuan adaptasi bangsa Cina dapat terlihat dengan adanya Cina Town hampir di seluruh pelosok dunia. Artinya, mereka bisa pindah ke negara lain dan dapat hidup dengan keadaan negara tersebut. Tidak banyak bangsa dapat melakukan hal ini, tapi salah satu bangsa yang dapat melakukannya adalah India. Dengan kemampuan yang seperti ini, maka tidak mengherankan banyak bangsa yang tidak menyukainya. Kebudayaan adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan karena merupakan kebiasaan masyarakat tersebut. Jika ingin merubahnya, artinya mengganti semua rakyatnya. Itu sungguh sesuatu yang sangat mustahil. Jika hanya dalam waktu 44 tahun mereka sudah seperti ini, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi 44 tahun ke depan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.